tinggal tampilin aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Naibul Imam Jakbar Teng yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga staf, kemudian Amir Yasa juga staf, dan para ikhwan dan akhwat sekalian yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, Allah berikan kesempatan untuk hadir dalam sebuah majelis yang insyaallah majelis mulia. Betul Bapak Ibu ya? Majelis ini kira-kira mulia enggak? Mulia. Satu ketika Imam Malik mengatakan, apabila ada kumpulan manusia untuk belajar tentang Al-Quran dan hadis, maka di dalamnya atau dikelilingi oleh ribuan malaikat yang ada di tengah-tengah kita semua. Untuk itu majelis ini bukan majelis biasa, tapi majelis yang mulia. Bersyukur kita hari ini Allah berikan rezeki untuk hadir dalam majelis ini. Setuju para ikhwan? Salawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada suri tauladan kita, suri tauladan terbaik, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, hari ini kita mengenal Islam. Berkat perjuangan beliau, hari ini kita bisa menjadi pilihan Allah untuk ada di dalam al-Islam. Untuk itu patutlah kita selalu bersolawat untuk beliau. Karena kata baginda Rasul, nanti bagi yang selalu bersolawat satu hari minimal 10 kali, maka insya Allah akan dituntun masuk surga oleh Rasulullah. Mau gak kira-kira? Enak ya dituntun sama Rasul, kira-kira selamat atau tidak kira-kira? Selamat. Nah inilah yang perlu kita selalu ucapkan. Selanjutnya kalimat yang patut kita selalu haturkan adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Ibu-ibu nih, bapak-bapak sekalian, kira-kira sekarang dalam kondisi senang atau sedih? Senang ya, bahagia ya. Walaupun saya tahu sebagian ada yang nggak punya uang, betul ya. Sebagian mungkin ada yang tidak punya uang, tetapi hatinya bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu bukan harus punya uang, betul? Banyak orang di luar sana yang uangnya banyak, kemudian rumahnya banyak, hartanya banyak dan sebagainya, nggak bahagia. Banyak nggak? Banyak. Terbukti apa? Terbukti banyak orang yang lari dari kenyataan untuk mencari sebuah kebahagiaan dengan menggunakan apa? Salah satunya adalah narkoba, betul? Orang narkoba itu apa Bapak Ibu semua? Orang narkoba itu sebetulnya cuma satu yang dicari adalah ketenangan, betul ya? Pengen keterangan, pengen lupa dengan masalah yang dihadapi dan sebagainya, sehingga dia pakai narkoba. Kalau kita perlu pakai narkoba nggak kira-kira? Tidak perlu. Dengan taklim seperti ini, dengan kita menghadap Allah sholat, ketika masuk masjid sholat 2 rakaat, ruku, sujud, itu sebuah ketenangan buat kita. Betul nggak kira-kira? Untuk itulah kebahagiaan kita berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang diminta oleh panitia, Mas Juju. Kebetulan beliau teman saya, jadi supaya manggilnya Mas Juju. Mas Juarianto, beliau WA ke saya. WA-nya adalah serem sih, judulnya serem. Kata beliau begini judulnya, aku ingin jadi orang kaya. Kira-kira mau jadi orang kaya nggak kira-kira nih?
Saya kasih judul bukan jadi orang kaya, tapi saya kasih judul adalah sesuai dengan renungan saya selama bertahun-tahun dalam waktu beberapa bulan ketika corona, yaitu judulnya adalah 12 wasilah rezeki melimpah. Sama nggak kira-kira intinya? Sama. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, kok bisa kebalik ya? Kok bisa kebalik ya? Nanti ngelihatnya agak bingung gitu. Coba Mas Juju biasanya agak canggih di atik-atik biar berbalik. Baik, tema kita hari ini adalah kajian tentang rezeki. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau ngomong rezeki itu apa sih? Tadi sudah dibahas oleh pembicara yang pertama tentang masalah keutamaan sedekah, betul ya? Kemudian sudah dibahas oleh pembicara yang kedua, yaitu tentang bagaimana jadi orang kaya. Apa yang harus dilakukan katanya? Intinya adalah membuka usahanya gitu ya, kata pembicara yang kedua. Kalau nggak dibuka, usaha sebagus apapun tidak akan jalan, betul? Ada seorang pengusaha sukses di Indonesia, mungkin sebagian ikhwan dan akhwat sekalian pernah mendengar namanya. Namanya adalah Bob Sadino. Pernah dengar nggak Bob Sadino? Pernah ya? Bob Sadino itu orang kaya yang miskin sebetulnya. Kenapa? Kaya tapi celananya selalu pakai celana pendek. Betul ya? Kaya tapi celananya pendek. Kira-kira miskin nggak dia? Oke, enggak ya. Itu membuat branding lah. Walaupun kalau kita nggak cocok dengan beliau. Kenapa? Karena nggak menutup aurat gitu ya. Tapi untuk beliau adalah membranding. Membranding itu memberikan sebuah iklan bahwasanya Bob Sadino ya inilah begini tampilannya. Intinya itu. Beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul, mohon maaf ini beliau tulisan beliau ya. Saya cuma membaca saja. Orang goblok lebih cepat sukses dibanding orang pinter. Kenapa kata beliau? Orang pinter itu biasanya kalau mau buka usaha banyak mikirnya, banyak ngitungnya, nggak nyemplung-nyemplung, nggak praktek-praktek, usahanya nggak dibuka-buka. Tapi kalau orang yang nggak banyak ilmu, atau kata beliau orang goblok itu, ilmunya karena sedikit, cuma punya ilmu buka contoh warung warteg maunya gitu ya. Ya udah karena ilmunya cuma itu dia buka. Bisa jadi laku, bisa jadi tidak laku, betul ya? Tapi ada kemungkinan laku. Tapi kalau nggak buka, mungkin nggak kira-kira laku? Tidak mungkin karena nggak ada yang dibuka. Jadi Bapak Ibu semua, para ikhwan dan akhwat sekalian, kata Bob Sadino, usaha yang paling bagus adalah usaha yang dibuka. Untuk itu para ikhwan kalau mau usaha jangan terlalu banyak mikir. Jalan dulu, praktek dulu, usaha dulu. Kira-kira bisa langsung sukses nggak kira-kira? Bisa jadi langsung sukses, bisa jadi gagal dulu. Tapi ketika gagal gimana kira-kira? Ketika gagal ya usaha lagi. Betul nggak kira-kira? Kalau umpamanya gagal lagi gimana? Ya usaha lagi, itu yang harus dilakukan. Jadi orang goblok itu kata Bob Sadino karena mereka nggak pernah berhenti mencoba, sehingga lama-lama sukses. Makanya di Indonesia banyak orang yang nggak sekolah, hanya lulusan SD, bahkan nggak lulus SD, punya usahanya banyak, betul ya? Seperti siapa? Ada pengusaha dari Kalimantan, namanya siapa? Bos batubara? Oh iya, Haji Isam ya. Haji Isam dari Kalimantan itu diduga tidak lulus SD, tapi punya uang triliunan. Yang kerja tempat beliau adalah doktor, profesor, dan sebagainya. Ahli dalam bidang pertambangan, itu dipekerjakan sama orang yang nggak sekolah itu. Kenapa? Karena beliau praktek, nggak banyak teori. Oke ya, tadi saya nyambung dari pemateri yang kedua. Baik, saya akan membahas adalah tentang masalah kajian rezeki. Bapak Ibu atau ikhwan dan akhwat sekalian, kira-kira yang ada dalam ruangan ini kalau bicara rezeki itu apa sih? Kita coba sepakati dulu, kita samakan persepsi dulu. Rezeki itu apakah uang yang kita dapatkan, atau rumah yang sekarang kita miliki, atau mungkin kendaraan yang kita miliki, atau apa kira-kira? Apa itu rezeki? Apa rezeki? Uang ya? Oke, uang itu rezeki. Berarti kalau ibu contoh punya anak 5, itu rezeki bukan? Rezeki. Oke. Kalau seandainya hari ini kita di majelis ini, saya jujur di sini agak sedikit agak terpana gitu ya. Taklimnya agak santai, enak sambil makan keripik, makan pisang sambil ngopi. Kira-kira ini rezeki bukan kira-kira? Yang tidak hadir dalam majelis ini dapat nggak makanan ini? Tidak dapat. Ini adalah rezeki. Disepakati Bapak Ibu ya, bahwasanya rezeki adalah bukan melulu hanya sekedar uang yang kita punya. Setuju?
Oke, kalau nanti cuma sekedar uang jadi rezeki, kemudian yang lain tidak dianggap rezeki, agak bahaya ini. Kenapa? Persepsinya atau definisinya nanti akan berbeda. Setuju ya? Baik, saya akan coba ajak dulu Bapak Ibu semua yang bisa kelihatan, silahkan lihat di depan. Definisi rezeki menurut Al-Quran atau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki adalah segala bentuk pemberian dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berbentuk materi maupun non materi yang bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, rezeki adalah sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan, baik itu materi atau bukan materi, adalah rezeki. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, baik. Berarti kalau sudah setuju dengan definisi ini, tidak melulu dalam pikiran kita adalah uang, dan uang. Setuju ya? Kalau nggak punya uang bukan rezeki. Kalau nggak banyak uang nggak punya rezeki. Nah, ini hal yang salah. Oke, berikutnya saya ingin tanya begini Bapak Ibu. Kita hari ini sehat, hadir ke sini bisa bernafas. Rezeki bukan kira-kira? Rezeki. Hari ini otot-otot kita masih bisa bergerak, masih bisa dibengkokkan, digerakkan, diluruskan. Ini rezeki bukan kira-kira? Di rumah sakit ada orang nggak bisa gerakkan tangannya, betul? Ada orang nggak bisa gerakkan tubuhnya. Hari ini mereka doanya cuma satu, ya Allah sembuhkanlah aku, betul nggak kira-kira? Tapi hari ini kita punya rezeki itu. Tidak perlu berdoa kepada Allah, Allah sudah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, tubuh kita masih bisa bergerak, mata kita masih bisa berkedip, betul nggak kira-kira? Kalau seandainya Allah kasih matanya diberhentikan, melek terus, kira-kira gimana? Kenapa Pak? Kelilipan. Kalau melek terus ya sakit. Atau menjem terus nggak bisa melek, kira-kira gimana? Gelap semua dunia ini, betul ya? Jadi Bapak Ibu semua, hari ini mata berkedip adalah sebuah rezeki. Setuju ya? Jadi Bapak Ibu, saya senang ini kalau sudah sepakat semua bahwasanya rezeki bukan melulu hanya harta. Setuju ya? Baik, berarti kita bisa lanjutkan materinya. Baik, Bapak Ibu semua, bahwasanya mindset rezeki bisa dilihat di depan. Mindset tentang rezeki yang kita miliki hari ini hasil kerja keras kita atau dari Allah? Sekali lagi saya tanya, rezeki yang kita miliki hari ini hasil kerja keras kita, hasil dari ilmu yang kita punya, hasil strategi yang kita punya. Tadi Pak Gorin mengatakan kalau mau usaha salah satunya adalah punya strategi, marketing dan sebagainya. Kira-kira hari rezeki yang kita punya dari hasil kerja keras kita atau dari Allah? Ya, jawaban yang menarik dari Pak Naib tadi, dua-duanya. Hasil kerja keras kita juga dari Allah. Nanti kita bahas tentang itu, ya. Baik, selanjutnya. Yakinkah Anda Allah adalah sang pemilik rezeki? Beneran? Beneran yakin? Tapi kok sering pada ngeluh? Ibu-ibu biasanya nih kalau mohon maaf, ini contoh yang paling umum sering kita dengar. Ibu-ibu contoh yang masih ibu muda, punya anak banyak, kemudian suaminya meninggal, nangis, apa yang ditangisi? Mas kok cepet banget ninggalnya sih mas, nanti anaknya gimana makannya, betul nggak kira-kira? Pada saat itu kita lupa ternyata Allah tidak ada. Betul ya? Dalam kondisi musibah suaminya diambil atau mungkin istrinya diambil, kita mah kok ninggalnya cepet-cepet, nanti anak siapa yang ngerawat dan sebagainya. Biasanya kebalikan seperti itu. Pertanyaannya adalah Allah di mana? Katanya yakin Allah sang pemilik rezeki, tapi ketika diambil salah satu bagian dari keluarga kita, terkadang kita tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Untuk itu yuk sama-sama kita mulai perbaiki dan luruskan kembali niat kita. Hanya Allah menjadi satu-satunya tempat kita meminta. Setuju? Hafal Quran surat Al-Ikhlas? Saya yakin hafal semua. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Allah adalah satu. Yang kedua apa? Allahu somad. Artinya apa? Allah tempat kita meminta. Betul ya? Tapi terkadang kita lupa ya. Mintanya kemana? Mintanya nggak pada Allah gitu. Kadang-kadang kita lupa karena saking kerasnya usaha. Pokoknya kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat duit gitu ya. Kalau saya nggak usaha, nggak punya duit. Nah, sehingga lupa Allah itu tidak ada. Betul ya? Terkadang seperti itu. Nah, ini kita akan bahas. Berikutnya adalah, yakinkah Anda Allah adalah pemberi rezeki? Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau seandainya nih saya tanya Pak Gorin punya usaha, salah satunya adalah laundry.
Atau berikutnya punya usaha adalah bakso, betul ya Mas Yorin ya? Bakso. Yang selanjutnya beliau punya usaha adalah jual CCTV. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kalau seandainya hari ini, oke ya, kalau seandainya Pak Gorin tidak punya usaha itu, kira-kira yakin nggak masih punya rezeki? Yakin nggak? Benar. Ini nggak mati lampu ya? Cek. Oke, yang ini kayaknya mati yang sebelah. Oke, baik. Berikutnya Bapak Ibu semua, yakinkah Anda Allah sudah menakar rezeki yang kita punya? Yakin nggak kira-kira? Katanya begini, mau kita kerja sekeras apapun kalau memang rezekinya sedikit ya sedikit aja gitu ya? Mau kita nggak kerja pun kalau umpamanya rezekinya banyak ya banyak aja gitu ya? Betul ya? Yakin ya? Oke, bahwasanya Allah sudah menakar rezeki kita. Jadi Bapak Ibu semua, bahwasanya Allah itu maha adil. Jangan-jangan kalau saya dikasih harta yang sangat banyak, kayak contoh umpamanya Haji Isam, istri saya jadi 10 umpamanya kan begitu ya. Kira-kira kalau istrinya 10 sunnah nggak? Tidak sunnah, menyalahi Quran dan sunnah. Mungkin bisa jadi seperti itu, maka saya nggak dikasih harta sebanyak Haji Isam. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jangan-jangan Bapak Ibu semua kalau sekarang Allah kasih rezeki banyak, ke masjidnya jadi jarang, sujudnya jadi jarang. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Paling sering kita sholat tengah malam, sujud kepada Allah, atau kita qiyamul lail ketika kita lagi banyak harta atau sedikit harta? Kita sering nangis minta sama Allah pada saat banyak harta atau sedikit harta? Pantesan sama Allah dikasih sedikit biar banyak nangis. Benar loh. Bapak Ibu semua, bahwasanya Allah itu suka betul ketika hambanya itu sujud sambil menangis. Betul ya? Jadi ketika dikasih uang banyak kemudian jarang sujud, Allah rindu tangisan itu. Jadi sedikit lagi hartanya diambil lagi sama Allah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Untuk itu Bapak Ibu semua, kaya miskin ya ujian. Betul nggak kira-kira? Kalau Ustadz Ahi seringkali mengatakan ya orang miskin udah karuan gitu ya, ujian. Mau beli beras susah gitu ya ujian. Mau beli apa lagi? Mau beli motor susah gitu ya, jelas ujian. Orang kaya juga jangan lupa, ujian. Orang miskin tidak wajib berzakat, betul? Tapi orang kaya terkadang yang sudah sampai nisabnya tidak berzakat, ujiannya berat, betul? Harta zakat itu punya siapa sih? Punya dirinya atau punya Allah? Punya Allah. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, ternyata hidup itu mau dikasih miskin ya ujian, mau dikasih kaya ya ujian. Untuk itu milih yang jadi orang kaya atau jadi miskin nih kira-kira? Pengen jadi orang kaya gitu ya. Oke, baik. Ujiannya enak jadi orang kaya gitu ya. Oke, baik. Ya itu kan temanya gitu ya. Oke, baik. Saya doakan semua para ikhwan dan akhwat yang hadir dalam ruangan ini nanti Allah mudahkan rezekinya. Allah berikan pintu rezeki yang banyak. Allah alirkan rezeki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi jangan lupa, ketika banyak rezeki, maka banyaklah bersedekah, banyaklah zakat. Kenapa? Supaya rezeki itu tetap ada dalam kekayaan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Selanjutnya para ikhwan dan akhwat sekalian. Faktanya, tadi kan katanya yakin Allah sang pemilik rezeki, yakin Allah sang pemberi rezeki, Allah sudah menakar rezeki kita. Betul gak? Yakin? Yakin. Tapi faktanya adalah kalau nggak kerja, maka nggak makan. Ini kan kebanyakan begitu ya. Kira-kira logis nggak? Logis. Kalau kita nggak kerja nggak makan, logis nggak? Logis. Seolah-olah kalau kita nggak keluar rumah, nggak kerja, ya kita nggak bisa makan. Logis. Tapi yang harus kita coba catat dari apa yang kita bahas sebelumnya adalah kita telah meniadakan Allah. Betul? Allahnya sudah hilang, seolah-olah rezeki yang kita dapatkan dari hasil kerja itu adalah kerja keras kita. Betul nggak kira-kira? Bisa dipahami kalimat saya Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Banyak orang mengatakan kalau nggak kerja ya nggak dapat duit, nggak bisa makan dan sebagainya. Berarti kita sudah mulai meniadakan Allah. Hati-hati di sini. Terkadang syirik itu bukan harus menyembah berhala. Syirik itu ketika kita menganggap tubuh kita hebat, pikiran kita hebat, strategi kita hebat, kemudian uang itu hadir karena kehebatan kita, itu sudah syirik. Betul? Syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Ada sebuah definisi yang diberikan oleh para ulama.
syirik kecil itu seperti seekor semut yang berwarna hitam, berjalan di tengah kegelapan malam di atas batu hitam. Kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan. Kalimat ini seolah-olah logis, betul? Seolah-olah benar. Kalau kita nggak kerja ya nggak bisa makan. Tetapi jangan salah, di sana ada sebuah nilai akidah yang hilang. Seolah-olah Allah tidak ada. Bisa disepakati para ikhwan? Bisa ya? Mulai sekarang hati-hati. Jadi walaupun kita kerja keras, esensinya adalah kita bisa bekerja Allah izinkan. Betul? Kalau enggak Allah izinkan, kita nggak bisa kerja keras, maka tidak akan ada hasil. Berikutnya adalah kalau nggak keluar rumah ya nggak punya uang. Kalau suami meninggal nanti siapa yang ngasih nafkah dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah fakta-fakta yang ada di tengah-tengah kita ketika kita contoh menghadapi sebuah problematika ini. Untuk itu yang terpenting adalah para ikhwan dan akhwat, kita kembalikan lagi akidah kita bahwasanya rezeki itu milik Allah. Jadi kalau kita mau minta sama Allah. Kalaupun kita harus berusaha untuk mendapatkannya, maka yakinlah usaha itu pun atas izin Allah. Bisa dipahami para ikhwan? Baik, lanjut. Allah sang pemilik rezeki, manusia adalah penerima rezeki. Jadi harus dipahami ya, Allah adalah sang pemilik rezeki, sang pemberi rezeki, manusia adalah penerima. Jadi kita adalah sebagai apanya? Sebagai penerimanya, sebagai pemanfaatnya. Jadi Allah yang memberikan. Untuk itu kalau seandainya hari kita yakin Allah sang pemilik rezeki, nggak usah khawatir. Tadi dibahas oleh pembicara yang pertama, bahwasanya nggak usah khawatir tentang kehidupan kita berikutnya atau hari esok kita. Begitu ya? Wah, ini mantap nih pembahasan pembicara pertama tadi, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Baik, saya akan membahas tentang buku yang saya tulis. Ini belum saya cetak tapi sudah saya sharingkan buat para ikhwan dan akhwat sekalian, spesial buat ikhwan Jakarta Barat Teng. Walaupun bukunya belum launching, bukunya belum terbit, tapi sudah disampaikan duluan. Jadi antum sekalian sudah dapat bocorannya, ya. Baik. Saya buat buku ini cukup lama, cukup sebentar ketika corona. Saya waktu itu corona kita semua kan terjadi lockdown, betul ya? Banyak di rumah. Saya sempat ketika sebelum corona itu memiliki sebuah keyakinan, tolong dicerna dengan baik kalimat saya, dan ini adalah pengalaman spiritual. Saya akan ceritakan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Saya dulu punya sebuah keyakinan, kalau nggak kerja, nggak keluar rumah, nggak berjuang, ya nggak punya rezeki. Sama seperti apa yang tadi saya tulis. Oke ya? Saya mengatakan diri saya itu adalah penghasil uang itu. Dulu sebelum corona itu keyakinan saya seperti itu, atau prinsip saya seperti itu. Sampai-sampai saya kalau melihat orang nganggur, saya tuh agak sedikit benci. Melihat orang nganggur pengen punya duit, pengen jadi kaya gitu, saya agak benci saya dulu. Kenapa? Karena nggak realistis. Kenapa? Saya untuk dapat uang itu harus bekerja, harus berusaha, harus bekerja, harus jungkir balik dan sebagainya. Baru uang itu saya dapatkan. Tapi ternyata Allah sayang dengan saya. Terjadilah corona tahun 2019. Tahun 2020 masuk ke Indonesia, betul ya? Di lockdown bulan Maret, saya ingat betul, kita nggak bisa kemana-mana. Dan ketika di lockdown ternyata saya nggak kemana-mana, saya tidak kerja, saya tidak keluar rumah. Tapi Allah kirim rezeki ke saya dan keluarga saya lebih kurang sama dengan apa yang saya terima sebelumnya. Bisa dipahami ya cerita ini ya? Oke, sekali lagi saya ulang. Saya nggak kemana-mana ketika terjadi corona, tapi rezeki yang saya dapatkan lebih kurang sama seperti apa yang saya dapatkan ketika saya bekerja sebelum corona. Lantas di sana saya mencoba mencari sebuah jawaban. Saya coba tanda tanya. Dulu saya punya keyakinan kalau mau dapat rezeki harus keluar rumah, harus berjuang, harus cari dulu. Sekarang nggak cari, nggak kemana-mana, kok rezeki itu datang. Saya agak bingung waktu itu. Akhirnya saya mencoba mencari jawaban. Saya baca buku, saya buka Quran, saya buka hadis, saya buka sosmed dan sebagainya. Singkat cerita, saya mendapatkan sebuah video orang Malaysia. Mereka membuat sebuah postingan begini. Diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Mungkin cerita ini populer dan para ikhwan sebagian pun sudah pernah mendengarnya. Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Imam Malik, "Wahai guru, saya memiliki sebuah keyakinan
Saya memiliki sebuah pandangan, saya memiliki sebuah prinsip, kata Imam Syafi'i, kalau mau dapat rezeki harus keluar rumah. Sama seperti apa yang saya yakini sebelum terjadi corona. Kata Imam Malik sebagai guru yang lebih, mungkin ilmunya waktu itu lebih tinggi dari Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i masih berguru ke Imam Malik. Kata Imam Malik begini, wahai Syafi'i, bahwasanya hidup manusia 50.000 tahun sebelum diciptakan di dunia ini atau sebelum dilahirkan, sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz tentang rezekinya, hidupnya, lahirnya, matinya, jodohnya, anaknya dan sebagainya. Semua sudah dituliskan, kata Imam Malik. Termasuk tentang rezeki, kata Imam Malik. Imam Syafi'i tidak setuju dengan gurunya. Saya tetap meyakini bahwasanya kalau mau dapat rezeki harus keluar rumah, kata Imam Syafi'i. Akhirnya singkat cerita Imam Syafi'i izin kepada gurunya untuk membuktikan keyakinannya, izin pergi untuk kerja di sebuah perkebunan anggur. Beliau kerja di tempat petani, ikut metik anggur. Kalau dulu bukan dibayar dengan upah uang, tapi dikasih apa? Dikasih anggur. Setelah metik dari pagi sampai sore mungkin seperti itu, kemudian dikasih satu kresek, kalau mungkin bahasa kita, atau dulu satu keranjang gitu ya, keranjang kecil. Kemudian dibawalah ke pesantren Imam Malik, dicuci, kemudian dihidangkan di meja. Kemudian dia mengatakan kepada gurunya Imam Malik, wahai guru, benarkan keyakinan saya meyakini harus keluar rumah dulu baru dapat rezeki, dan hari ini anggur ini ada di meja. Lantas murid yang baik, dia mempersilahkan gurunya makan duluan, betul nggak kira-kira? Dia sopan, murid yang baik itu nggak akan mendahului gurunya. Gurunya suruh, silakan guru mencicipi dulu anggur yang telah aku perjuangkan hari ini ada di meja. Imam Malik memetik satu anggur kemudian dimakan sambil tersenyum kecil. Imam Syafi'i agak heran, guru kok senyum-senyum? Bukannya saya yang benar? Saya sudah kerja keras dari pagi sampai sore, anggur ini ada di meja. Imam Malik gak menjawab, dia ambil butiran yang kedua kemudian dimakan sambil dia tersenyum kembali. Imam Syafi'i makin heran, guru ini kok senyum-senyum, bukannya saya yang benar? Akhirnya petikan yang ketiga dimakan lagi sambil mengatakan, wahai Imam Syafi'i, wahai muridku Syafi'i, saya dari pagi sampai dengan sore ini gak kemana-mana. Saya hanya ada di pesantren ini mengajarkan ilmu yang Allah titipkan kepadaku kepada murid-murid yang lainnya. Dan hari ini aku memakan anggur yang telah aku inginkan dari pagi tadi. Bisa dipahami cerita ini para ikhwan dan akhwat sekalian? Antara pemikiran dan keyakinan Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda. Pertanyaan saya, kalau saya dalam satu orang, betul ya? Saya dulu meyakini harus kerja keras dulu baru dapat rezeki. Kemudian setelah terjadinya corona, saya nggak kerja keras tapi uang itu datang ke rumah sendiri. Sama nggak ceritanya? Sama ya, hanya bedanya yang ini adalah tokoh besar, kalau saya biasa-biasa. Oke ya? Pertanyaan saya para ikhwan akhwat sekalian, kira-kira Imam Syafi'i benar nggak? Imam Syafi'i benar nggak kira-kira? Imam Malik benar nggak? Loh, kok semua benar? Ini gimana nih? Oke, dari jawaban yang terjadi ini, saya makin bingung. Kenapa makin bingung? Imam Syafi'i mengatakan harus berjuang, benar. Imam Malik juga tidak kemana-mana juga benar. Lantas saya mencoba mencari jawaban yang lebih banyak lagi. Sebetulnya rezeki itu apa sih? Kok bisa kerja keras benar, nggak kerja dapat rezeki juga benar? Akhirnya saya mencari sebuah jawaban dan saya mendapatkan sebuah jawaban, 12 wasilah rezeki melimpah. Allah anugerahi kepada saya untuk memberikan sebuah inspirasi bahwasanya rezeki itu jalannya bukan satu. Dulu saya punya ilmu cetek. Saya punya ilmu cuma di situ saja. Kalau nggak bekerja, ya nggak dapat duit. Betul nggak Bapak Ibu cuma? Imam Syafi'i pun mungkin seperti itu. Beliau waktu itu ilmunya karena masih jadi murid, ilmunya masih cukup cetek, belum sedalam Imam Malik. Jadi mendefinisikan tentang rezeki harus yang dicari saja baru akan hadir. Tapi ternyata rezeki itu jalannya bukan satu. Bisa dipahami para ikhwan akhwat sekalian? Sekali lagi, rezeki jalannya bukan satu, jalannya banyak para ikhwan sekalian. Ini akan saya bocorkan kepada para ikhwan sekalian. Oke, ini bukunya walaupun belum launching tapi sudah ada cover dan sebagainya. Cukup tebal buku ini, lebih dari 200 halaman.
Ya estimasi kalau dijual ya, buku ini mungkin sekitar harganya 80 sampai 100 ribu rupiah per satu unit bukunya. Tapi karena belum saya cetak jadi belum saya jual. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan kalau sudah cetak mau order, mau baca-baca silahkan. Tapi intinya saya akan sharingkan pada kesempatan siang hari ini. Baik, wasilah rezeki yang pertama adalah rezeki yang dijamin. Saya mengambil dari Quran surat Hud ayat 6 yang artinya adalah tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas muka bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Jadi berdasarkan ayat ini, jangankan manusia, makhluk melata pun yang ada di dalam tanah, cacing, yang kita lihatnya jijik, betul ya? Yang gak jelas antara muka dan ekornya, betul? Jelas gak cacing itu muka sama ekornya? Gak jelas, antara depan dan belakang gak jelas, tapi ternyata Allah jamin rezekinya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, bahwasanya rezeki itu Allah sudah jamin. Jadi Bapak Ibu saya ingin tanya begini, ada nggak yang pernah nggak makan? Ada. Jawaban cerdas ya. Ada yang nggak makan, ada ketika puasa. Saya ingin tanya para Iwan, sampai nggak makan sama sekali ada nggak? Oke, yang normal ya, yang normal. Oke. Saya yakin para ikhwan mungkin sekali-kali sehari nggak dapat beras, nggak dapat makanan mungkin, betul ya? Tapi tidak pernah tidak dapat makan, selalu ada saja makanan, betul ya? Walaupun para ikhwan nggak bekerja, mohon maaf, terutama yang biasanya sudah pensiun, yang pensiun atau yang usianya sudah senior, sudah nggak punya lagi tenaga yang cukup dan sebagainya, atau sudah nggak bekerja, nggak punya penghasilan gaji dan sebagainya, nggak usaha. Tapi yang aneh kok sampai hari ini masih hidup ya, betul ya? Masih bisa makan ya? Atau mohon maaf, ada seorang istri, seorang wanita yang ditinggalkan suaminya tapi sampai sekarang kok juga masih bisa makan, betul ya? Anaknya masih bisa bayar sekolah, betul ya? Anaknya masih bisa makan dan mungkin bisa jadi gemuk-gemuk malahan, betul ya? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Allah sudah janji dalam Quran surah Hud ayat yang ke-6 bahwasanya tidak mungkin ada manusia yang kelaparan. Allah sudah jamin rezekinya. Inilah yang disampaikan Imam Malik, bahwasanya orang kerja atau tidak kerja, rezekinya Allah sudah tuliskan ada. Nanti beda dengan yang dikatakan Imam Syafi'i, hasil kerja keras ya, beda ceritanya. Ya, yang pertama adalah rezeki hasil dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau kerja nggak kerja, rezeki ini ada. Jadi para ikhwan, hari ini kita minta nggak minta nafas, sama Allah dikasih nggak? Dikasih. Kenapa? Karena memang jatah hidupnya masih ada. Kalau nanti jatah hidupnya sudah habis, bisa napas nggak? Nggak bisa. Oke, jadi rezeki ini rezeki yang dijamin. Pasti akan selalu ada ketika kita masih hidup. Nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu masalah makan, nggak usah khawatir. Insya Allah akan ada saja. Bisa jadi dari saudaranya, betul ya? Bisa jadi ada masjid yang ngasih, bisa jadi ada tetangganya, bisa jadi siapa dan sebagainya. Karena Allah sudah jamin rezeki itu. Baik, ini wasilah rezeki yang pertama. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nanti ini kebetulan sudah saya buat PDF, jadi nanti saya kirim ke Mas Juarianto, boleh di-share, semua boleh punya, ya. Jadi enak nih bisa dibaca-baca lagi. Ayatnya surat apa biar nggak lupa gitu ya. Baik. Wasilah rezeki yang kedua adalah rezeki hasil usaha. Ini yang diperdebatkan oleh Imam Syafi'i dan juga yang saya yakini dulu ketika sebelum terjadi corona. Bahwasanya saya dulu memiliki keyakinan kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nggak keluar rumah nggak dapat uang. Inilah ayatnya, oke ya? Quran surat An-Nazm ayat 39. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan. Rezeki ini harus dijemput. Bisa dipahami ya? Rezeki ini harus dijemput. Rezeki ini harus diusahakan. Rezeki ini harus keluar rumah baru akan didapatkan. Kalau nggak keluar rumah nggak didapatkan. Beda dengan rezeki yang pertama tadi. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Oke. Berikutnya adalah Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, rezeki yang kedua inilah yang banyak orang terjebak. Jadi seolah-olah rezeki itu kalau yang punya warung, warungnya nggak dibuka nggak dapat rezeki. Betul ya? Kalau yang contoh mohon maaf, Grab, contoh kerjanya Grab, nggak nge-Grab nggak dapat duit. Rezeki ini, memang rezeki ini nggak akan hadir kalau nggak kerja dia. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Jadi Bapak Ibu semua, bahwasanya rezeki hasil usaha ini harus dikerjakan, harus dilakukan. Apa seperti yang disampaikan oleh Amir Maliah Niabah tadi, bahwasanya usaha yang terbaik apa?
usaha yang dikerjakan atau yang dibuka. Kalau nggak dibuka ya nggak dapat dia. Contoh, mohon maaf, Bu Naib ya, Bu Naib contoh pengen punya rumah makan Padang, umpamanya gitu ya. Yang rumah makan Padangnya sebesar rumah makan Padang sederhana. Mau nggak Bu Naib kira-kira? Amin, dia aminin, mudah-mudahan nanti dikabulkan Allah. Ya, tapi Bu Naib nggak pernah berusaha belajar masak, nggak pernah berusaha untuk jualan makanan dan sebagainya. Mungkin nggak kira-kira? Ya tidak mungkin. Kenapa? Karena jalur rezeki ini harus dikerjakan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik, saya lanjutkan supaya waktunya cukup. Oke, saya dikasih waktu berapa menit Pak Amir Majelis? Sampai selesai. Nanti masih ada Pak Naib kan? Ya, baik. Berikutnya adalah wasilah rezeki yang ketiga, yaitu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semua, Allah mengatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid, kata Allah. Jadi kata Allah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ini Allah yang ngomong. Sekali lagi kata Allah, seandainya kita bersyukur dengan nikmat yang sedikit yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Tetapi kalau seandainya kita tidak bersyukur kata Allah, dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jangan-jangan sekarang kita lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi, bisa jadi kita nggak mensyukuri yang sedikit. Coba kita introspeksi diri masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Jangan-jangan sekarang kita sedang Allah sempitkan. Jangan-jangan ketika dikasih rezeki satu hari, mohon maaf yang contoh nge-Grab, dapat rezeki satu hari 10.000, ngomong ya 10.000 ya Allah. Bisa untuk apa? Makan aja nggak cukup ya Allah. Jangankan bayar anak sekolah. Hati-hati loh kalimat ini loh, ya. Yang dagang contoh, yang dagang umpamanya. Ketika dagang Allah kasih keuntungan satu hari 100.000, biasanya 500.000. Ya Allah, coba 100.000, biasanya 500 ya Allah. Hati-hati dengan kalimat itu. Dengan kalimat itu ayat ini berlaku. Bisa dipahami para iman ya? Kata Allah, seandainya engkau tidak bersyukur atau mengingkari nikmat sedikit yang aku berikan itu, maka kata Allah, azabku sangat pedih. Azab itu bukan berarti harus neraka para ikhwan dan akhwat sekalian. Kesempitan dalam kehidupan kita, dada kita disempitkan, kemudian pikiran kita tidak jernih dan sebagainya, atau kita mungkin diberikan sakit dan sebagainya. Bisa jadi itu salah satu adalah ujian-ujian mengingatkan kita untuk bersyukur dengan rezeki yang sedikit. Setuju? Jadi mulai sekarang dapat rezeki sedikit apapun, contoh cuma 1.000 hari itu, apa kalimat yang harus diucapkan? Alhamdulillah. Tapi cuma kalimat alhamdulillah doang. Syukurnya harus sampai meresap dalam hati. Betul-betul alhamdulillah. Jangan alhamdulillah di bibir tapi hatinya ngedumel. Itu sama aja. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, ayat ini tolong direnungkan dengan seksama. Nanti saya kasih PowerPoint-nya, silahkan direnungkan kembali dan bila perlu baca tafsirnya. Allah mengatakan kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang diberikan, nafas kita masih dikasih, anak masih punya, sehat-sehat, pinter-pinter dan sebagainya, makan masih bisa dan sebagainya. Bapak Ibu, saya yakin ini lebih enak makannya dibanding orang kaya, betul ya? Orang kaya itu susah loh, betul? Mau makan seafood, udang yang segede tangan begini gimana? Kolesterol. Mau makan daging sapi yang korban, ketika korban itu yang enak banget kalau dipanggang gitu ya, atau mungkin ekornya di sop dan sebagainya, atau kikil kaki sapi yang enak banget itu, asam urat lah yang indah, betul nggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu bisa makan nggak? Bisa. Nah ini yang patut disyukuri Bapak Ibu semua. Kita mungkin tidak sebanyak mereka hartanya, tapi makan masih enak, betul nggak kira-kira? Mereka belum tentu senikmat kita. Bapak Ibu, orang kaya yang punya villa di puncak dengan harga miliaran, yang nempatin siapa sih? Yang dinempatin itu adalah mamang sama bibi yang setiap hari bisa berenang di kolam renang yang bagus, nempatin kamar majikan yang bagus. Tahu nggak kira-kira bosnya? Nggak tahu. Jangan-jangan mamang sama bibinya adalah honeymoon setiap malam, nggak tahu bosnya itu. Loh, yang beli bosnya dengan harga miliaran, yang nikmatin orang, berarti rezekinya siapa? Rezeki mamang sama Teh. Jadi Bapak Ibu, rezeki itu bukan yang kita punya, tapi rezeki adalah yang tadi disampaikan oleh
Pemateri pertama, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Jadi rezeki itulah rezeki. Jadi kalau contoh Mas Juju, contoh ya, Mas Juju punya tanah di Jawa 50 hektar gitu ya. Itu cuma pengakuan doang. Betul nggak kira-kira? Orang-orang kaya yang punya apartemen di Singapura bagus dan sebagainya, cuma itu punya saya gitu doang. Pengakuan doang. Kalau mati dibawa mati nggak kira-kira? Enggak. Oke, jadi untuk itu bersyukurlah sesuai dengan ayat ini. Yuk sama-sama termasuk yang ngomong nih ya, termasuk yang ngomong. Yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, apapun itu bentuknya, sekecil apapun kita syukuri. Supaya apa? Supaya Allah tambah. Berikutnya, oke, biar cepet ya, yang keempat. Ini mau cepet-cepet atau mau lama-lama ini? Kalau mau dilamain juga bisa, tapi cepetin juga bisa. Baik, wasilah rezeki yang keempat adalah rezeki yang tak terduga. Ini biasanya yang banyak dihidam-idamkan, mohon maaf, bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak punya kerjaan, banyak di rumah, ya Allah kasih rezeki tidak terduga ya Allah gitu ya. Nah ini rezekinya ya, kita bahas supaya nanti para ikhwan semua dapat rezeki tak terduga gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat, yaitu Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Boleh bantu yang pegang Quran? Yang pegang Quran, yang bacaannya bagus siapa Mas Juju? Yang bacanya bagus siapa nih? Lorinya lagi keluar. Oke, baik. Coba tolong buka Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Tapi ayat 2-nya di alinea terakhir. Jangan, nggak usah dari awal. Boleh. Sat, minta bantu Sat. Pakai mic boleh? Minta bantu. Ya. Bacakan. At-Tolak ayat 2 dan 3. Duanya ujung saja. Duanya di ujung. Sama yang ketiga sampai selesai. Iwan dan Awad perhatikan baik-baik, kalimatnya ini menarik, ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. Ada terjemahnya enggak? Ada, boleh terjemahkannya dari ujung aja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik. Jazakallah khairan katsir. Semoga yang baca Allah kasih berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga yang mendengar. Baik. Bapak Ibu bisa dipahami ayat ini? Bisa dipahami ayat ini? Jelas ya Allah mengatakan di sana ya, bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini potongan ayatnya. Selanjutnya tadi masih ada beberapa poin lagi. Betul ya? Baik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, bahwasanya kalau mau dapat rezeki tak terduga, kuncinya apa? Takwa. Lagi-lagi coba sama-sama kita tanya diri kita, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sujudnya udah panjang atau belum? Jangan-jangan panjang, mohon maaf, waktu yang terbuang dibanding sujudnya. Betul? Sholat satu hari berapa rakaat? 5 waktu? 17. Tambah dengan sholat malamnya berapa rakaat? 11. 11 atau cuma 3? Oke ya. Berikutnya sholat duhanya ambil yang 12 rakaat atau yang minim 2 rakaat saja? Oke ya. Kalau sholat ba'diyah qobliyahnya sudah rutin atau masih? Oke ya.
Baik, yang jawab yang tahu diri masing-masing. Betul? Saya tidak tahu. Kenapa? Karena yang tahu adalah diri kita masing-masing. Untuk itu para ikhwan dan akhwat sekalian, kalau mau dapat rezeki yang tidak terduga, kuncinya adalah perbanyak sholat kepada Allah. Saya pernah sampaikan mungkin di majelis ini, Imam Yasak kerja enggak? Tidak. Beliau tidak kerja. Beliau hanya berdakwah, menyampaikan ayat Allah dan hadis Rasulullah. Betul? Keliling dari satu wilayah ke wilayah lain, Niabah ke Niabah yang lain, Riasa dan sebagainya, sampai dari dalam sampai luar negeri, keliling saja. Mertua saya, Ustadz Abu Hidayat, kerja enggak? Enggak juga. Kerjanya juga sama dengan imam, hanya dakwah. Kira-kira punya masalah enggak di keluarganya? Punya kebutuhan enggak kira-kira? Kira-kira punya berkecamuk enggak dalam dirinya? Ini kalau saya dakwah, yang ngasih makan anak saya siapa? Ada nggak kira-kira dulunya? Ada. Ustadz Ahi pernah menceritakan dalam bukunya Balada Da'i. Betul ya? Beliau ceritakan adalah, ya Allah, di satu sisi saya pengen jadi seorang anak muda yang memiliki ilmu agama supaya punya penghasilan tetap, tapi di satu sisi ada panggilanmu untuk mendakwahkan Islam. Ini siapa yang akan mendakwahkan kalau bukan aku? Betul ya? Beliau ceritakan itu. Singkat cerita, beliau mengalahkan egonya berdakwah di jalan Allah. Punya masalah nggak kira-kira? Punya. Dulu nggak semudah sekarang. Mau makan nggak punya duit, nggak punya beras, itu biasa. Tapi dijalani dengan sebuah proses panjang, keimanan, ketakwaan, ketauhidan kepada Allah. Dan hari ini kita menyaksikan beliau berdua ini. Saya nggak mencontohkan zaman Rasul karena terlalu jauh. Beliau berdua ini rezekinya bagus nggak kira-kira? Bagus. Mobil dikasih orang, rumah dikasih orang gitu ya. Mertua saya itu Ustadz Ahi itu tanah aja, beliau cerita, belinya dikasih orang itu tanahnya, dikasih almarhum, saya sebutkan karena berbuat baik ya. Beliau namanya Pak Gani, orang Semarang. Kebetulan dia dulu supirnya Pak Rohadi Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat ya. Pak Rohadi. Utara ya, Utara, iya. Kemudian beliau bernasib baik, punya usaha banyak, kemudian jadi anggota dewan, banyak duitnya dia. Ngelihat mertua saya mau beli tanah nggak punya duit, dikasih sama beliau. Itu rezeki orang bertakwa, tidak diduga-duga, oke ya. Jadi saya yakin para ikhwan dan akhwat juga pernah mengalaminya, betul ya. Untuk itu rezeki tak terduga kuncinya cuma satu, bertakwa kepada Allah. Kalau yang nggak bertakwa ya mohon maaf, kata Allah nggak dapat rezeki ini. Jadi kuncinya apa? Bertakwa. Jadi mulai sekarang perbanyak sujudnya, perbanyak doanya, yakin Allah yang akan memberikan. Baik, selanjutnya wasilah rezeki yang kelima adalah karena istighfar. Sesuai dengan Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12, yang artinya, maka aku Nuh katakanlah kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, kemudian membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, di balik hujan yang membanjiri pada zaman Nabi Nuh, terjadi apa? Tumbuhlah tumbuhan dan sebagainya, rezeki dan sebagainya. Oke, baik. Salah satu istighfar yang harus atau mungkin seringkali diajarkan oleh baginda Rasul dan dilafalkan oleh orang-orang alim yang sekarang mereka dapat rezeki yang banyak adalah ketika bangun pagi. Pagi hari baca doanya apa? Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dilanjutkan dengan doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini jangan sampai lupa Bapak Ibu semua. Kata Allah, baginda Rasul menyampaikan, seandainya hari ini pagi ini kita berdoa ini pagi hari ditambah dengan doa perlindungan bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, ditambah lagi dengan apa doanya? Allahumma bika asbahta
wabika amsaina dan sebagainya. Tambah lagi terakhir tutup dengan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pagi hari sampai dengan sore Allah jamin hidup kita. Mau nggak kira-kira? Rezekinya dimudahkan, masalahnya dimudahkan, urusannya dilancarkan. Kalau dalam perjalanan juga dilancarkan perjalanan. Kalau seandainya terjadi kecelakaan juga dalam ridho Allah. Kalau sampai mati, jaminannya adalah surga. Enak nggak kira-kira? Ini dibaca terus atau sering lupanya? Insya Allah dibaca terus lah ya. Jangan sampai lupa. Doa ini dibaca sore hari, maka Allah jamin ketika kita tidur kita menjadi tidur yang berkah, tidur yang diridhoi oleh Allah. Kalaupun katakan waktu itu adalah waktunya kita untuk menghadap Allah, maka surga menanti kita. Enak nggak kira-kira? Rezeki bukan kira-kira itu? Rezeki masuk surga itu rezeki bukan sih? Kita punya masalahnya diselesaikan sama Allah, rezeki bukan? Rezeki. Kita punya urusan kayaknya ribet banget, ketemu dengan orang yang mungkin jelimet begitu ya. Kalau mahasiswa ketemu dosen yang killer, banyak begitu ya. Kalau kita kerja, umpamanya punya atasan yang apa ya? Atasan yang tidak baik, mempersulit masalah dan sebagainya. Doa ini, saya alhamdulillah pernah kerja di beberapa perusahaan luar negeri. Saya tidak pernah dimarahi bos. Bahkan selalu bos-bos saya itu senang sama saya. Saya selalu dimudahkan urusannya. Kenapa? Salah satu kuncinya adalah selalu saya doa kalau pagi hari. Supaya apa? Supaya dimudahkan. Jadi Bapak Ibu semua, para ikhwan dan akhwat selalu berdoa pagi dan sore. Insya Allah Allah mudahkan. Salah satu bentuk istighfar. Selain istighfar yang lain ya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan sebagainya. Perbanyak istighfar. Masih banyak waktu saya Mas juga? Masih setengah jam. Oke, 15 menit ya. Oh, 10 15. Oke, baik. Masih ada ya. Baik. Wasilah rezeki yang berikutnya yang keenam adalah, nah ini tadi dibahas oleh pembicara pertama, adalah karena sedekah. Allah katakan dalam Quran surat Saba ayat 39, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Kalimatnya jelas nggak kira-kira? Para ikhwan kalau umpamanya mensedekahkan uang 1.000, Allah akan ganti dengan uang yang lebih banyak. Betul nggak kira-kira? Betul. Allah tidak pernah menggandakan 1 banding 1, nggak pernah. Allah selalu menggandakan dari 1 banding 10, banding berapa, betul nggak kira-kira? Ini tahadzus bin nikmah saja. Naudzubillah min dzalik, sekedar menceritakan sedikit tahadzus bin nikmah saya. Saya dulu pernah tinggal di Cempaka Putih, di Bait Imam Cempaka Putih. Tahu ya, Bu Cepu ya? Saya waktu itu sekedar tahadzus bin nikmah, naudzubillah ya. Saya waktu itu di Pasar Senen. Dulu masih ada Metro Mini warnanya oranye, betul ya? Saya punya uang tinggal 1.000 rupiahnya. Zaman pertama merantau, tinggal 1.000 di kantong. Saya naik angkot itu bayar 1.000, tapi di pinggir jalan ada ibu-ibu yang sudah tua renta minta-minta. Saya waktu itu berkecamuk dalam pikiran saya, kalau saya kasih ke orang tersebut, saya nggak ada ongkos, betul nggak kira-kira? Tapi kalau nggak saya kasih, jangan-jangan dia lebih butuh dari saya. Singkat cerita, alhamdulillah Allah menangkan kebenaran dalam pikiran saya. Saya memilih memberikan kepada ibu itu uang 1.000 rupiah, cuma itu-itunya, nggak punya lagi saya. Begitu saya kasih ke ibu itu, saya nggak punya duit lagi, mau naik angkot, numpang kan malu, betul nggak kira-kira? Akhirnya saya jalan kaki dari Senen ke Cempaka Putih. Jauh nggak itu? Ya lumayan lah, nggak jauh banget, karena saya pernah jalan kaki dari Pancoran sampai Cempaka Putih. Jadi kalau cuma Senen Cempaka Putih agak dekat sedikit, tapi waktu itu cukup lumayan. Oke. Ketika saya jalan kaki sampai rumah, besok pagi, saya biasa kalau pagi rutinitasnya itu cuci mobilnya keluarga almarhum Imam. Saya pagi cuci mobil, pagi-pagi Bu Cepu almarhum tuh ngasih duit ke saya 100.000. Saya cuma bisa bersyukur mengucapkan kalimat hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, uang 1.000 diganti 100.000. Dan ini bukan cerita dibuat-buat, benar-benar kejadian. Ternyata janji Allah benar. Dan barang apa saja yang engkau nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Yakin gak kira-kira dengan ayat ini? Jadi kalau ada Pak Gorin datang, atau Amir Mal datang, atau ada amilin yang lain datang ke rumah untuk minta infak, sodakoh, atau mungkin minta zakat bagi para ikhwan yang sudah sampai nisab, kesel atau senang? Benar. Jangan-jangan muak melihat mukanya Pak
Gorin gitu ya. Jangan-jangan muak ngeliat mukanya Pak Rois, infak lagi. Kira-kira seneng apa kesel? Kalau seneng berarti iman dalam diri kita sudah Allah sempurnakan. Ketika ada yang datang, berbahagialah. Kenapa? Ketika diambil rezeki yang sedikit, sebagian rezeki yang kita punya diambil oleh Allah melalui amilin, melalui amir mal dan sebagainya, melalui rois dan sebagainya, berarti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Setuju nggak kira-kira para ikhwan? Jadi jangan khawatir miskin para ikhwan sekalian. Ketika bersedekah, ketika berinfak, ketika tatawu, ketika berzakat, esensinya bukan untuk umaro. Betul? Kami di umaro wilayah, saya sebagai amir mal wilayah, saya pernah katakan berkali-kali di depan antum sekalian, kalau seandainya ada ikhwan yang nggak makan, sampaikan kepada amir. Betul ya? Jadi kami hadir bukan untuk sekedar meminta, bukan sekedar mengambil, tapi kami insya Allah hadir ketika para ikhwan awat sekalian butuh. Ini bukan basa-basi para ikhwan. Tapi sampai hari ini alhamdulillah baru sekali dari Amir Yasah waktu itu ya, dari Amir Yasah Jakarta Barat menyampaikan ke kami ada umatnya yang memang dalam kondisi berkebutuhan. Akhirnya kami santuni, walaupun kami tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruhnya, tapi minimal kami hadir di sana. Jadi para ikhwan sekalian gak usah khawatir. Kami hadir bukan sekedar meminta, tapi insya Allah kami hadir ketika para ikhwan membutuhkan, kami akan hadir. Setuju para ikhwan? Ya ini hakikat berjamaah, setuju? Nah, jadi para ikhwan sekalian, Quran Surat Sabah ayat 39. Ayat yang kedua. Dan barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya, Quran Surat apa itu? At-Tolak ya. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Dan barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka hendaknya menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bisa dipahami kalimatnya? Mohon maaf para ikhwan kalau yang sekarang sedang sempit-sempit, rezekinya sedang seret dan sebagainya. Contoh punya duit cuma 10.000, infakkan 1.000, gak usah semua. Percayalah, ayat ini menggaransi untuk kita semua. Ketika kita dalam kondisi sempit, solusinya cuma satu. Apa itu? Sedekah. Jangan pakai logika manusia. Ya kalau 10 dikurang 1 ya tinggal 9. Betul nggak kira-kira? 10 dikeluarkan 10 ya habis. Betul nggak kira-kira? Itu logika kita manusia yang ilmunya sangat minim. Betul? Tapi kata Allah yang lebih tahu segala kehidupan ini, yang kata Imam Malik, 50.000 tahun sebelum kita hadir di dunia ini sudah dituliskan seluruhnya. Allah katakan ketika dalam kondisi sempit maka bersedekah. Jadi kalau antum dalam kondisi sempit bersedekah, maka insya Allah akan dilapangkan. Yakin gak kira-kira? Yakin gak? Suaranya kok kecil ya? Kalau yang yakinnya mantep tuh suaranya biasanya kenceng loh. Ini agak kecil, jadi antara yakin dan tidak yakin gitu ya. Yakin gak? Nah ini baru mantep nih ya. Yakin ya? Bahwasanya kalau dalam kondisi sempit, percayalah, rezeki kita yang sedikit itu kita sedekahkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalaupun katakan tidak diganti di dunia secara langsung, percayalah, rumah di surga sedang menunggu. Setuju dengan saya? Jadi para ikhwan dan akhwat, sedekah adalah sebuah bagian penting dalam kehidupan kita. Jadi para ikhwan jangan pelit-pelit sedekah. Jadi kalau Pak Gorin datang, waduh, alhamdulillah Pak Gorin udah saya tunggu-tunggu dari kemarin. Saya udah siapin mau saya kasih Pak Gorin, gitu ya. Pak Rois sudah saya tunggu-tunggu dari kemarin gitu ya, dan sebagainya. Ya, baik. Selanjutnya, wasilah rezeki yang ke-8 adalah menikah. Jadi para ikhwan, Allah katakan dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah meluaskan apa itu? Pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi para ikhwan mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Yang tidak punya istri nggak punya rezeki ini. Yang nggak punya suami juga nggak punya rezeki ini. Kenapa? Rezeki ini khusus adalah rezeki yang punya pasangan. Bisa dipahami ya? Jadi para ikhwan, tadi dari awal sudah dipahami ada 12 wasilah rezeki
Salah satu yang ke-8 adalah rezeki karena punya pasangan. Jadi yang nggak punya pasangan, mohon maaf, Allah nggak kasih lewat sini. Tapi rezeki yang lain tetap dapat. Ya, saya paham ya? Baik, jadi para ikhwan yang masih bujang-bujang, yang masih gadis nih terutama nih ya, jangan takut menikah. Karena biasanya yang ke-7 lompat ya? Oh ya. Nanti kita lihat. Kayaknya ini nomornya aja yang lompat ini. Nomornya yang lompat kayaknya. Penulisan nomornya. Oke ya. Ibu ini jeli banget loh, satu angka hilang langsung ketahuan. Ini kayaknya biasa ini nih, apa namanya, dagang nih kayaknya ya. Oke, baik. Baik, nanti kalau seandainya di PowerPoint ini kurang, berarti saya akan lengkapi saya buatkan yang baru. Yang jelas di tulisannya sudah lengkap. Oke ya. Baik, kita lompat sedikit ya. Berarti ini yang ke-7 ya? Yang ke-7. Oke, baik. Baik, berikutnya. Oh, ini yang ke-7. Lupanya lompat di PowerPoint-nya. Oke, ya, lompat di PowerPoint. Gitu ya? Jadi PowerPoint itu biasanya bisa digeser. Tapi ini sudah dibuat PDF. Nanti ini bisa digeser. Saya geser aja langsung. Sebentar. Saya geser langsung, biar langsung praktek gitu ya. Sebentar. Yang ke-7 dulu ya. Oke. Nah, ini yang ke-7 ya. Kita geser ke atas. Oke. Pas ya. Oke, berarti kita ulang lagi ke-7 dulu. Oh, ini kebalik nomor. Harusnya nikah dulu baru punya anak kan? Oke, maka yang 8 dulu. Benar, jadi benar ya. Cuma penomorannya yang salah. Rezeki karena menikah. Jadi kalau yang nggak punya suami atau punya istri, berarti tidak dapat rezeki ini. Oke ya. Rezeki yang berikutnya, ini yang ke-7 ya. Ini yang ke-7. Ini yang ke-8. Ini yang ke-8 berarti. Yang 8 yang ini. Yang ke-8 adalah wasilah rezeki karena memiliki anak. Atau rezeki anak. Oke. Quran surat Al-Isra ayat berapa itu? Ayat 31. Artinya adalah, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Ya, silakan. Bisa dipahami ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada kita saksikan di beberapa kali media sosial, ibu membunuh anak karena takut gak bisa kasih makan, betul ya? Atau ada suami membunuh istri dan anaknya karena takut gak bisa ngasih makan. Kalau seandainya mereka kenal dengan ayat ini dan yakin bahwasanya Allah adalah sang pemilik rezeki dan pemberi rezeki, Quran surat Al-Isra ayat 31 mengatakan, dan jangan takut. Oke ya, kalimatnya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan rezekimu, kata Allah. Jadi gak usah khawatir. Yang anaknya banyak, rezekinya berarti banyak. Maka orang dulu hebat. Saya jujur salut dengan orang dulu. Orang tua saya itu punya anak yang hidup 8. Sama yang gak ada 10 atau 12 gitu ya. Tapi orang sekarang itu anaknya berapa? 2, 1. Kenapa banyak anaknya sedikit? Orang 2 aja susah pak ngasih makannya. Betul gak kira-kira? Allahnya hilang gak kira-kira? Ingat tadi definisi syirik? Seperti semut hitam di atas di kegelapan malam, di atas batu hitam. Jadi orang yang punya anak sedikit karena takut tidak ngasih makan, berarti nggak yakin dengan Allah. Hati-hati, oke ya? Baik, jadi para ikhwan dan akhwat yang punya anak banyak, bersyukurlah, berarti rezeki Anda banyak. Kalau katakan sekarang anaknya masih kecil, membiayainya masih butuh upaya keras dengan susah payah dan sebagainya, biasanya Allah muliakan setelah anaknya pada kerja, betul ya? Biasanya gitu ya. Saya menyaksikan banyak orang di Muhajirun, dulu ada namanya Pak Warno, Mbak Maisaroh. Mbak Maisaroh pasti kenal namanya Pak Warno dulu ya, bapaknya UU ya, tahu ya. Orang termiskin di Muhajirun. Kerjaannya cuma apa? Ngambil ilalang, dibuat apa namanya? Atap. Sangat miskin, bukan miskin lagi, sangat miskin. Rumahnya geribik, yang lain agak bagus-bagus, dia geribik, bolong-bolong dan sebagainya. Tapi ternyata begitu anaknya sudah mulai lulus SMA, kerja di Artamik waktu itu ya, di salah satu perusahaan beton pertama di Indonesia, namanya Mas Hudzaifah. Kemudian anak yang paling kecil namanya Muhammad Abdullah, beliau usaha jualan material dan sebagainya.
Sekarang jadi orang kaya dia. Orang tuanya makmur dulu ketika masih ada. Terkadang begitu dia. Ketika anaknya masih kecil memang masih butuh perjuangan, makan mungkin agak sedikit butuh ngirit-ngirit pakai garam aja, betul ya? Tapi nanti begitu anaknya sudah mulai kerja, sudah mulai usaha, sudah mulai menikah dan sebagainya, maka insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Biasanya begitu. Lewat mana? Lewat anak malah kebalik, betul ya? Makanya didiklah anak dengan baik. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan punya anak banyak tapi mohon maaf ya, bergajul semua gitu. Waduh, itu repot itu ya. Jadi doa sama Allah salah satu doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain anak itu, didoain. Jangan punya anak itu mohon maaf ya. Mohon maaf. Termasuk mau buatnya ketika Bapak Ibu semua mau jima, ada doanya enggak kira-kira? Ada. Jangan-jangan Bapak Ibu mohon maaf kalau anaknya agak menceng-menceng dikit dulu lupa doa, jangan-jangan. Mohon maaf, nggak porno kita. Kita bahas sesuatu yang memang syariat. Jadi Bapak Ibu semua yang terutama masih muda-muda nih ya, masih produksi anak ini. Jangan lupa doa terus setiap mau berhubungan, doa dulu supaya anaknya soleh dan solehat. Sehingga ketika nanti anak-anak kita sudah besar dan sebagainya jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Oke, baik. Selanjutnya yang ke-8 tadi sudah ya. Ini yang ke-7. Iya, sekarang yang ke-9. Karena tadi yang ke-8 masuk yang ke-7 ya. Baik. Yang ke-9. Wasilah rezeki yang ke-9 adalah karena silaturahim. Jadi Bapak Ibu yang sering silaturahim sering dapat rezeki enggak? Datang ke tempat saudara tahu-tahu malu kita menerimanya, enggak taunya dimasukin di kantong di baju kita amplop. Ada kayak gitu ya? Ada biasanya. Atau minimal lah, kayak saya kalau pulang ke Lampung itu ya, malu sama ibu bapak saya sebetulnya. Kenapa? Kita bawa satu tentengan gitu ya, pulang bawanya 10 tentengan. Betul ya gitu ya? Selalu kan begitu ya? Kita itu kadang malu sama orang tua, betul nggak? Kita pulang kampung, katakan lebaran gitu, gaya dari Jakarta Pak Girin ya. Amir Mali gaya gitu ya, sukses di Jakarta, punya usaha banyak, pulang kampung cuma bawa 1-2 kardus. Begitu pulang dibawain 5 karung beras. Betul ya? Seperti itu kan? Faktanya begitu. Saya sendiri sama. Saya kemarin baru pulang ke Lampung. Saya ke sana kebetulan dari beberapa kota, saya nggak sempat bawa apa-apa. Pulang dibawain beberapa kardus sama ibu saya. Malu juga rasanya gitu ya. Inilah luar biasanya silaturahim ya, baik ke keluarga atau ke orang lain. Jadi rezeki karena silaturahim itu ada. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Ini dalam satu hadis. Hadis yang lain mengatakan apa? Kalau ingin dipanjangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan sebagainya, maka silaturahim. Jadi para ikhwan, silaturahim ke ikhwan itu penting. Kita ini jamaah seneng nggak sih? Seneng nggak? Kita ini jamaah enak loh, nggak punya saudara. Contoh Bapak Ibu semua ke Kalimantan, nggak punya saudara, nelpon siapa kira-kira? Nelpon walinya di sana, betul nggak kira? Wali saya hari ini di Kalimantan Barat, bertempat di sini, ada nggak ikhwan yang terdekat dari sini? Kira-kira santunin nggak? Ikhwan kita itu luar biasa loh. Kita nggak punya ikatan darah, nggak punya ikatan keluarga. Ketika kita berada di sebuah tempat, asal tertib laporan ke umaroknya, makan gratis lah insya Allah gitu, betul ya? Makan gratis, tempat tinggal gratis dan sebagainya. Enak loh para ikhwan sekalian. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ikhwan ini suka nggak nyambung sih. Pergi tuh ngumpet-ngumpet gitu loh. Bila perlu nggak usah taklim gitu ya. Yang nggak dapat rezeki ini, kenapa? Karena memang ngumpet-ngumpet. Jadi kalau datang ke sebuah tempat, cari pertama tanya ke amirnya masing-masing. Ada nggak ikhwan di daerah sini? Ada nggak di daerah sini dan sebagainya. Supaya nanti nyambung. Saya kemarin safari dakwah dengan Ustadz Wahyudi KS dengan Pak Mugiro ke Lombok. Kami sudah siapkan bawa uang dari wilayah untuk makan selama 12 hari di sana. Tapi ternyata uang itu nggak keluar 1 rupiah pun loh bro. Inilah. Disambut kita sama para ikhwan di sana, makannya enak setiap kali. Bahkan sehari itu makan nggak cuma 3 kali. Sampai kadang 4 kali, kadang 5 kali dan sebagainya. Kita sudah nyiapkan uang untuk penginapan, tapi ternyata disiapkan tempat tinggal sama ikhwan dan sebagainya. Inilah kenikmatannya ikhwan kita. Jadi para ikhwan, silaturahim ada rezekinya, ada panjang umurnya dan sebagainya. Baik, selanjutnya yang ke-10. Ya, yang ke-10 adalah rezeki karena bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah saja bersolawat. Allah sholat ya Allah? Allah tidak sholat. Untuk siapa Allah sholat? Tetapi Allah bersolawat untuk baginda Rasul. Kalau malaikat sholat, tapi Allah tidak sholat. Dalam ayat ini jelas, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi para ikhwan jangan sombong kita, ngerasa amal kita banyak. Banyaklah bersolawat supaya nanti kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, 5 menit lagi. Baik. Yang kedua, ini Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu an, barang siapa apa itu? Yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Dan digugurkan 10 kesalahan atau dosa-dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau 10 tingkat. Enak gak kira-kira? Yang paling pendek lah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pengen panjang ya seperti at-tahiyat. Seperti itu ya. Selalu setiap hari kita bersolawat 10 kali, minimal setiap selesai waktu sholat gitu ya. Insya Allah kita rezekinya lancar. Baik. Yang berikutnya adalah yang ke-11, rezeki karena memuliakan orang tua. Kadang banyak orang lupa di sini. Betul? Hari ini memuliakan orang tua penting gak kira-kira? Kadang mohon maaf kita ngerasa sudah besar, sudah dewasa, egonya sudah mulai tumbuh. Kita ngerasa kita nggak butuh orang tua, betul ya? Terkadang seperti itu. Jangan-jangan gara-gara ucapan kita, sikap kita, orang tua kita tersinggung. Ketika orang tua tersinggung, dia doa. Doanya makbul nggak kira-kira? Doa orang tua terhadap anak tidak ada sedikit pun menghalang sampai dengan langit yang ke-7. Pasti terkabul. Kalau orang tuanya doa begini, ya Allah berikanlah kelapangan rezeki buat anakku. Lapang nggak kira-kira? Lapang. Saya punya kakak namanya Muhajiro, kakak saya yang kedua. Beliau itu dulu ketika ibu saya punya anak, kalau nggak salah yang ke-7 atau yang ke-8, dia ngomong gini, mama ini punya anak terus sih. Dia malu, biasa kan gitu ya, anak gadis punya adik lagi kan malu gitu ya. Dia ngomong, mama ini punya anak terus sih. Ibu saya doain, kamu saya doain punya anak 2 aja. Beneran tuh terkabul doanya. Kakak saya punya anak cuma 2, yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki. Nggak punya anak lagi dia. Sampai tahun 2013 atau 12, mbak saya itu pengen punya anak lagi, pengen punya anak perempuan karena 2 udah laki ya, dua-duanya laki. Dia pengen punya anak. Akhirnya ibu saya dengar, ibu saya nyabut doanya. Saya cabut doanya, semoga kamu punya anak perempuan. 2014 punya anak dia. Ini luar biasa loh, doa ibu itu luar biasa loh. Jadi ibu-ibu nih, ibu-ibu yang di belakang terutama, orang tua hati-hati loh kalau ngomong ya. Kalau ngomong hati-hati ya dengan anaknya terutama. Kalau anak orang masih beda. Anak orang nggak begitu berpengaruh. Tapi anak sendiri, ucapan antum dan antuna sekalian adalah doa. Jadi hati-hati. Untuk itu kita sebagai anak hari ini muliakan orang tua. Supaya apa? Supaya rezekinya dilancarkan. Quran surat Luqman ayat yang ke-4. Saya nggak bacakan karena waktu. Oke. Kemudian berikutnya ada kisah Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Uwais Al-Qarni itu seorang anak miskin, tapi dia saking berbaktinya kepada orang tuanya, dia ingin berjumpa dengan Rasul. Ibunya itu dalam kondisi lumpuh, nggak bisa jalan. Kemudian dia itu pengen ketemu Rasul, tapi meninggalkan ibunya yang jauh, tinggal di Yaman. Satu ketika ibunya mengizinkan, silahkan wahai Uwais, kamu ketemu dengan baginda Rasul ke Makkah sana atau ke Madinah. Begitu si Uwais pergi ke Makkah atau ke Madinah, sesampainya di rumah baginda Rasul, beliau tidak mendapati Rasul karena Rasul sedang pergi perang. Tapi Rasul tahu kalau yang datang Uwais. Kenapa? Karena Allah ngasih tahu ya. Oke. Akhirnya ketika pulang, anaknya memberitahukan, wahai ayah, tadi atau kemarin ketika ayah sedang pergi perang, ada seorang anak muda datang ke sini pengen ketemu engkau, tapi dia tidak bisa lama-lama menunggu karena dia harus ngurus ibunya yang ada di rumah. Singkat cerita, sampai meninggalnya baginda Rasul, sampai meninggalnya Uwais, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan kepada Umar bin Khattab dan kepada para sahabat yang lain,
kalau suatu hari engkau pergi ke negeri yang jauh sana, yaitu daerah Yaman atau Sam, bahwasanya ketika kamu berjumpa dengan seorang yang kulitnya ada warna-warna putihnya, sakit apa itu ya? Sopa ya, yang kulitnya belang-belang putih dan hitam seperti itu, maka mintalah doa kepadanya, doanya makbul. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni begitu makbul doanya? Ternyata dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya dihajikan dengan dipanggul, digendong, nggak bisa jalan, digendong. Ada kita yang seperti itu? Rasanya belum, betul ya? Maka untuk itu Bapak Ibu semua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau yang punya salah dengan orang tua, minta maaf, minta ridhonya. Insya Allah kalau yang usahanya seret atau kerjaannya seret dan sebagainya, segera dibukakan. Kalau kita sebagai orang tua, katakan pernah dongkol dengan anaknya, segera doakan dan ikhlaskan. Kenapa? Supaya dia hidupnya enak dan sebagainya. Setuju Bapak Ibu? Baik, yang terakhir. Wasilah rezeki yang terakhir adalah meminta rezeki hanya kepada sang pemilik rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastinya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu maka kami siksa mereka dengan apa tuh? Disebabkan perbuatannya. Jadi para ikhwan dan akhwat, Allah sudah katakan dalam sebuah ayat ini bahwasanya kalimatnya kalau kita bertakwa, ujung-ujungnya bertakwa, maka Allah akan mudahkan rezeki kita semua. Baik para ikhwan sekalian, itulah 12 wasilah rezeki yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Perenungan sebuah introspeksi spiritual yang dulu saya memiliki sebuah keyakinan kalau mau dapat rezeki harus kerja keras, harus berjuang, harus cari dulu. Ternyata dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rezeki-rezeki yang bisa kita dapatkan tanpa harus bekerja keras. Karena jalan rezeki bukan cuma satu, tapi banyak jalannya. Baik, para ikhwan sekalian, untuk menutup, Mas Juju minta waktu sedikit lagi untuk menutup. Saya ingin sedikit bercerita kepada antum sekalian bahwasanya ada seorang yang namanya Insinyur Solah. Insinyur Solah itu seorang sarjana peternakan yang ada di Mesir. Ketika beliau lulus kuliah bersama dengan 8 temannya, mereka ingin membuat sebuah usaha. Yang usahanya itu adalah di bidang peternakan ayam potong. Kemudian mereka mensepakati dari 9 orang itu semuanya iuran masing-masing dengan apa yang dia miliki. Ada yang jual emas istrinya, mas kawin, ada yang jual ini itu dan sebagainya. Singkat cerita terkumpullah modal sedikit untuk modal usaha awal. Mereka buat kandang, beli ayam dan sebagainya. Nah, kemudian Insinyur Solah ini sebagai penggagas atau sebagai inisiatornya, beliau mengatakan kita harus punya 10 pemilik saham. Jadi yang tadi kan 9. 8 temannya si Insinyur Solah bersama dengan beliau 9. Beliau mengatakan harus ada 10 pemilik saham supaya pembagiannya lebih gampang, pembagian keuntungannya. Singkat cerita, setelah perenungan beberapa hari, Insinyur Solah menemukan investor atau menemukan pemilik saham yang ke-10. Siapa itu? Beliau sampaikan kepada rekan-rekannya, wahai teman-temanku sekalian, aku sudah menemukan pemilik saham yang ke-10. Siapa itu? Pemilik saham yang ke-10 adalah Allah. Jadi beliau melibatkan dalam usahanya adalah Allah sebagai pemilik usaha salah satu di usaha mereka. Singkat cerita, dengan sebuah catatan, kata Insinyur Solah, Allah yang akan jamin ayamnya tetap hidup. Allah akan menjamin ayamnya sehat. Allah akan menjamin panennya bagus dan sebagainya. Seperti itu. Panen pertama di luar dugaan, panennya bagus, hampir tidak ada satupun ayam yang mati. Karena Allah ada di dalamnya. Panen berikutnya makin besar. Panen berikutnya makin besar, singkat cerita, dulunya semua masing-masing punya 10% saham. Jadi begini, kalau seandainya sekali panen dapat 100 juta, masing-masing dapat berapa? 10 juta. Insinyur Solah dapat 10, temennya yang 8 juga masing-masing 10%, 10 juta, 10 juta. Dan Allah juga punya berapa? 10 juta. Tapi karena panennya bagus, maka omsetnya besar, katakan sekali panen dapat 1 miliar, maka Insinyur Solah mengusulkan kepada temennya, Allah kita naikkan sahamnya jadi 20%. Jadi kalau dapat untung 1 miliar, Allah dapat 20 juta,
200 juta. Iya 200 juta, kemudian 800 jutanya dibagi untuk 9 orang. Selanjutnya omsetnya makin besar, untungnya makin besar, katakan dapat 1 triliun lah, 10 miliar lah, katakan seperti itu. Insinyur Solah lagi-lagi mengusulkan untungnya Allah sahamnya dinaikkan jadi 30%. Jadi 50%. Kalau katakan 10 miliar, berarti berapa? 50%-nya berapa? 5 miliar. Ya, Allah punya 5 miliar, 5 miliar dibagi 10 orang. Dibagi 9 orang maksud saya, dibagi 9 orang. Kemudian omsetnya makin besar, katakan 1 triliun keuntungan. Lantas Insinyur Solah mengatakan kepada teman-temannya, wahai teman-temanku sekalian, omset kita makin besar, untungnya makin besar, uang kita makin banyak. Bagaimana kalau saya usulkan 100% keuntungan ini hanya untuk Allah semata? Jadi 1 miliar untuk siapa? Untuk Allah. Mereka dapat dari mana? Mereka hanya dapat dari gaji setiap bulan. Kira-kira gajinya gede atau kecil? Gede. Singkat cerita Bapak Ibu semua, Insinyur Solah saking dermawannya, hampir semua seluruh Mesir tidak ada satupun orang yang tidak terjamah oleh beliau. Semua dapat manfaat dari usaha tersebut. Inilah yang ingin saya sampaikan di poin terakhir ini para ikhwan dan akhwat sekalian. Libatkanlah Allah dalam setiap usaha kita, sekecil atau sebesar apapun. Ketika Allah ada di dalamnya, maka rezeki yang kita dapatkan insya Allah berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga kepada Amir Majlis dan juga pembicara berikutnya saya mohon maaf kalau waktunya sedikit terpakai oleh saya. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari sama-sama kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.